Intinya seperti saya, yang mungkin orang mengenal saya hanya orang biasa sebagai pedagang cilok, pedagang seblak yang mungkin saat ini sedang bekerja di pasar. Hanya itulah. Tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah untuk mengizinkan siapapun bisa melihat makhluk gaib yang memang bisa dia secara batin. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, saya itu bukan siapa-siapa dan tidak akan bisa melihat apa-apa, gitu kan. Tapi saat itu mungkin di situ kita diwajibkan untuk bisa, atau saya diberi penglihatan itu untuk bisa mengingatkan kepada orang tuanya bahwa di sini kita jangan menyalahkan makhluk gaib, apalagi sejenis kelong wewe, pocong, gendro, jangan. Tapi kita introspeksi diri kita. Kenapa kita? Ada apa dengan kita sampai Allah menegur seperti itu gitu. Sadar, tapi ya itu tadi, orang tuanya belum sadar gitu. Sampai saya bilang, anak ini di sini tapi tertutup hijabnya. Insya Allah anak itu akan ketemu, tapi wallahu alam gitu. Entah anak itu meninggal atau hidup, wallahu alam. Karena saya manusia yang tidak bisa mendahului Allah. Allah itu maha segalanya. Kita manusia bilang anak na paeh, cek Allah teh sia lalawara teh ngomong paeh, ku aing dihirupkeun di ayeuna. Kita mau apa? Dosa kan? Nah, kita wallahu alam kalau untuk anaknya hidup atau tidak, wallahu alam. Tapi anak itu akan kembali, tapi entah ditemukannya itu di mana, dalam posisi apa, seperti gimana dan kapan gitu. Mungkin Allah di sini sedang menguji untuk sejauh mana orang tua itu menyadari bahwa dia bersalah, menyadari bahwa dia itu punya kesalahan. Bisa dengan kejadian bahwa dia kupur nikmat atau apa gitu kan, wallahu alam. Yang tahu itu hanya ibu dan bapaknya. Nah, setelah itu di saat mediumisasi itu tiba-tiba ada penyerangan dari sosok yang memang mungkin orang bilang sekarang itu khodam dari ilmu ayahnya, yang menyerang mediumisasi. Energi negatif dengan energi positif itu akan berbenturan, dan dari energi positif melawan energi negatif itu akhirnya dia teriak, dia menyerang saya, padahal yang diserang adalah energi negatif yang memang menyerang energi positif. Akhirnya dia seolah-olah bisa melarikan diri dari mediumisasi itu karena tidak mau terbongkar. Dan Allah mengizinkan melihat bahwa ayahnya memiliki ilmu negatif, ilmu yang tidak baik, ilmu yang tidak sepantasnya gitu kan. Karena ilmu itu dia sengaja cari untuk isinya cek bahasa Jerman nama kerkadugalan, kerkajayaan, yeuh aing gitu. Padahal mana sih, cek Allah maneh kudu neurak ku pesonya neurak, maneh kudu paeh ditembaknya paeh gitu kan. Jadi teu kudu takabur gitu. Tah eta teh sepi disebutkeun ku makhluk gaib teh maneh kupur nikmat. Aya makhluk gaib menyebut kupur nikmat ka eta jelema, nya eta bapana teh gitu. Nah, dari situ ya sudah, saya ngobrol dengan yang lainnya dan ya sudah, akhirnya saya pun memutuskan untuk ya sudahlah, untuk apa membantu orang yang memang tidak punya satu rasa terima kasih, dua orangnya memang cuek. Seharusnya dia yang meminta. Di sini kan tidak ada permintaan dari orang tua, semuanya itu tidak ada permintaan dari orang tua. Tapi di sini semua memiliki mungkin sifat kemanusiaan, hanya ingin membantu gitu kan. Tapi ya itulah sifat manusia, sombong dan takabur. Tahnya infonya cukup sekian, karena di hari-hari selanjutnya 10-11 saya tidak mengikuti karena bukan tidak mau, tapi tidak akan ada hasilnya. Karena harusnya mediumisasi itu dengan orang tua, dan orang tuanya yang harus tobat. Jadi sudah ya, janji saya sudah saya tepati. Jika ada kesalahan dalam lisan saya maupun perkataan saya mohon maaf lahir dan batin. Kesalahan itu semua dari saya, yang benarnya insya Allah dari Allah, tapi yang salahnya itu hanya kesalahan lisan saya dalam pengucapan. Aslina ieu teh litah urang teh keur balelo, wallahu alamnya duka isukan masih hirup duka maut, dati tadi teh ngomong teh balelo wae gitunya, hampuranya bisi aya sikap ucapan